Ya, selamat datang di Sharing Motor Vlog. Semoga kalian kabarnya sehat-sehat aja. Dan jangan lupa pakai masker, jangan lupa jaga jarak, jangan lupa cuci tangan yang pasti. Dan semoga audio kerekod. Udah 2 kali gue rekam gak kerekod ya. Semoga aja kerekod ya. Semoga aja. Oke, iya, pada hari ini gue mau melakukan vlog seperti biasa. Ya, pengen ke kampus ya, pasti ke kampus, mau kemana lagi soalnya. Memang tujuan pertama gue emang mau bikin skripsi ini, selesai bab 4, semoga aja selesai hari ini. Dan semoga ada temen gue yang bisa bantu gue buat ngerjain skripsi bab 4 tersebut. Dan juga, gue sekalian mau bilang, ini si Supra udah ada yang dimodif dikit, cuma di bagian pengereman dong sih. Nih, kalau kalian bisa lihat di sini ada RCD, tapi yang tipenya E2. Kalau nggak salah dia ada E1, E2, E3. Ya, kalau nggak salah itu. Gue pilihnya E2 bentuk yang agak lonjong gini dikit. Dan sebenarnya gue ganti ini ada alasannya sih. Ntar kita sambil cerita jalan. Iya, pasti kalau misalnya kita ganti pengereman, pasti harusnya ada perubahan dong. Nah, kalau waktu itu gue sempet punya rem, ya rem, master rem bawaan yang pasti. Dan itu pertama ngeblong gitu. Gue bingung gitu. Mungkin antara master ada rusak atau sealnya. Nah, waktu itu gue sempat ganti seal master rem udah 2 kali dan ternyata masih sama aja. Di belakang ada aerox. Ya, masih sama aja ternyata. Dan gue beli online ada. Dan itu harganya 75.000 dan ternyata kata bengkel yang masang gue punya itu KW yang 75.000 master rem Honda-nya. Sempet gue percaya, gue beli akhirnya, dan sayang sekali hasilnya tidak memuaskan. Ada motor bentar. Wah, emek komeng bung di depan. Oh, kalau emek gitu enak tuh, apalagi kopling, narik pasti. Oh kan. Yang ini udah pasti kalah ini, jadi pelan-pelan aja udah. Iya, iya kembali lagi di cerita tadi gue yang gue barusan bilang. Gue ganti master rem. Yang pertama itu KW ternyata. Dan itu masih emang sebenarnya enak sih di rem. Maksudnya nggak ada perubahan, nggak ada apa-apa. Gue pakai dong, ya habis mau gimana lagi, udah gue beli masa gue nggak pakai. Ntar gue kayaknya harus bukan dikit. Nah, agak rapat master gua. Nah udah. Ya. Dan itu KW master remnya. Dan tapi kata orang yang masang itu bengkel langganan gua, itu bisa dipakai. Cuma hasilnya kurang maksimal aja. Ya habis mau gimana lagi, pakai sementara dulu dah. Dan akhirnya gua pakai. Oh, di depan Supranya dibobok bung, kalau kalian bisa lihat. Akhirnya gue pakai dan nggak sampai 3 bulan, nggak salah 2 bulanan gue pakai. Tiba-tiba, entar gue coba kasih lihat videonya nih. Bocor mas tuh remnya. Apa yang terjadi di motor gua? Di selang remnya itu bocor. Dan gue pertama nyangka itu ya selang rem, sebenarnya selang rem bocor dan netes itu minyak remnya. Waktu itu mah gue yang lihat, dan waktu itu gue nggak lihat detail, dan ternyata emang benar rusak selang remnya. Jadi nggak mau dibongkar ini motor. Dan habis dibongkar kita lihat ternyata benar di bagian selang remnya itu kena. Kita sambil tunggu lampu merah. Ini emang agak sedikit lama, lampu merahnya udah hijau. Nah iya, balik lagi ke master rem ya. Waktu itu gue benar lihat bocor dari selangnya. Dan akhirnya gue memutuskan untuk hari esoknya, karena itu udah malam, gue ganti selang remnya. Nah, ceritanya gini nih, mau cari selang rem, tapi yang asli nggak ketemu. Udah gue nginterin tuh Honda Service Center yang buat motor 2 biji di Jembatan 5 sama di Kebon Jeruk, dan ternyata kosong. 3 biji malah di Kebon Jeruk 2, Jembatan 5 1, dan di toko-toko
langganan spare part gua sisanya. Jadi udah kurang lebih ada kayaknya udah 5-6 toko gua cari nggak ada, adanya yang imitasi semua. Dan ya adanya imitasi semua untuk master rem, serang rem. Dan gue pikir kalau misalnya gue beli imitasi, ntar gue ingetnya kayak kejadian waktu itu yang masternya bocor, masternya rusak. Dan akhirnya ini gue nggak tahu sambet apa. Gue beli serang rem yang modifan, bukan yang asli, yaitu merek KTC. Nanti gue coba kasih lihat fotonya di video ya, kayak gini fotonya. Ya warnanya merah, 92 cm. Dan itu gue gue dapat di harga 150.000. Emang kata temen gue yang beli KTC yang pas pakai R15, dia ukuran 75 cm sih, katanya mahal. Ya kalau nggak salah beda 20 ribuan atau 30.000. Ini gue belinya di toko langsung sih, bukan online. Jadi ya mungkin gue kurang pintar menawar. Mungkin kalian kalau misalnya baik, coba ajarin gue nawar gimana, boleh tulis di kolom komentar di bawah. Dan ya, baik lagi gue dapat master rem itu yang serang rem warna KTC warna merah, ukuran 92 cm. Waktu itu gue tanya ke orangnya, oh ukurannya 92 cm ya? Iya, soalnya panjang ini. Dan ternyata benar, menempel dengan sempurna di serang rem di motor gue ini, serang remnya. Dan nah gue gitu balik lagi ke bengkel buat masang ini master gue mau buat masang serang remnya. Dan ya harusnya kerikot ya, semoga nanti gue cek, semoga hasilnya memuaskan video ya. Dan tiba-tiba di pasang ada yang nggak bener, ada yang nggak masuk. Dan ternyata di bagian master sama selangnya ini, banjonya itu, kalau kalian tahu, banjo itu adalah penghubung antara master rem atau master rem dengan selang rem. Begitu juga dengan kaliper dengan selang rem. Jadi seperti pipa gitu, bentuknya baut yang ada bolongan tengah. Nanti gue coba kasih foto kayak gimana banjo di sini. Nah, banjo itu gue kan dapat master remnya, banjonya itu lurus sama bengkok. Nah, yang lurusnya itu ternyata nggak bisa dipakai, yang bengkok bisa. Itu bengkoknya itu yang 45 derajat, maksudnya itu buat di kaliper. Buat kalipernya oke, aman, nggak ada bocor, nggak ada apa. Nah, ternyata untuk yang di sini, yang di master sama serang rem itu nggak aman karena posisinya itu harus 45 derajat juga. Dan mau nggak mau akhirnya gue cari sama selangga gue, saudara. Bukan cari sih, gue pertama cari dulu ke kebun jeruk, nanya itu orang lagi yang jual, katanya nggak punya. Akhirnya gue memutuskan untuk balik lagi ke bengkel, dan orang bengkel bilang coba suruh las. Dan ketika sudah suruh las, akhirnya bisa, untungnya masuk. Udah dong, gue pakai dong. Singkat cerita, gue pakai rem yang imitasi ini yang KW sama serang rem KTC 92 cm yang warna merah. Alhasil apa? Hari pertama aman, dan tiba-tiba hari pertama aman, mungkin bisa dibilang dalam hitungan 2-3 jam aman. Setelah gue pakai jemput buat pakai jemput emak gue, dan itu jaraknya nggak begitu jauh loh, kurang lebih 5 kilo lah pulang pergi. Kan gue bisa dari bengkel tuh, ya nggak nyampe sekilo sih, paling 200 meter dari rumah gue ke bengkel. Dan gue istirahatin motor kurang lebih sejam. Habis itu gue jemput emak gue, kurang lebih jarak pulang perginya 5 km. Nah, setelah pulang gue lihat, kok di bodi gue ini, kalau kalian bisa lihat nih, itu sebenarnya yang lecet-lecet itu gara-gara kena minyak remnya netes dari sini nih, dari antara master dan kaliper. Master rem sama selang rem netes minyak remnya. Nah, habis netes itu gue lihat lagi, oh ternyata feeling gue itu di antara master rem sama selang rem itu ada yang nggak bener tuh. Dan ternyata pas gue besoknya, akhirnya gue mutus lagi buat ke bengkel, mau nggak mau, karena bahaya dong kalau remnya nggak dibenerin. Karena di dalam, mungkin menurut gue karena master remnya KW, ternyata bener pas ke bengkel besokannya, katanya iya dari master rem, jadi bocor. Nah,
sebenarnya gue itu udah beli master rem. Nah, waktu itu gue memutuskan buat beli yang ini, RCBE 2. Kenapa? Karena kalau misalnya gue cari yang ori itu gue nggak ketemu, kayak selang rem susah nyarinya. Apa mungkin gue kurang pinter buat nyari barang-barang tersebut? Jadi gue akhirnya untungnya di saldo ATM gue ada sedikit uang. Jadi gue ya udah mau nggak mau gue ganti masternya ini sama RCBE 2. Kalau kalian tanya, bang kenapa nggak mau yang E3 atau E1? Ini gue langsung spontan sih, gue bilang orang yang beli lagi, bilang orang yang jual. Panggilan kok ya gue, kok ada RCBE 2 nggak ada. Nah itu gue kayak dapet kayaknya agak mahal lah, temen gue juga bilang mahal. Ya lagi-lagi ya gue kurang di skill untuk menawar. Gue dapet di harga 400.000 ini E2. Dan singkat cerita, gue mau masang dong di bengkel yang orang langganan gue. Dan ternyata kata dia suruh beli ori. Mau nggak mau gue pulang lagi, terus rundingan sama, karena yang bantuin ongkos bengkel sama gue, jadi gue rundingan. Katanya ya udah coba ntar cari bengkel lain besok. Akhirnya besok, singkat cerita, besok gue habis perpanjang STNK dong. Nah terus ke bengkel langganan yang punya R15 temen gue nih. Kalau kalian belum nonton videonya, kalau kalian mau tahu, kalian bisa nonton video di link atas kanan terus di sini nih, atas kanan. Nanti kalian boleh tonton ya. Akhirnya gue kesono dan perkataannya kalau kalian mau tahu sama disuruh beli master rem ori itu di daerah Teluk Gong kalau nggak salah. Dia bilang coba aja cari di Honda yang deket Teluk Gong kalau nggak salah, inget gue ya. Akhirnya gue pulang lagi dong. Kok gue pikir, oh iya sebelum gue memutuskan untuk masang ini sebenarnya gue udah jual, tapi karena nggak laku jadi gue langsung masang. Nah akhirnya gue dalam hati pikir sekali lagi, kesayang dong kalau misalnya beli lagi kan ini nggak kepake, terus kalau jual sayang. Gue juga pengen pasang sebenarnya di sini. Akhirnya saudara gue, tetangga gue, dia coba bilang ini hari yang sama, berarti hari kedua, iya ini hari sama. Dia bilang coba deh buka, gue bantu pasang. Akhirnya dibuka, bisa dibuka sama dia. Dan sebenarnya ada yang harus dikorbanin sih di daerah batoknya ini. Batoknya ini apa namanya, harus dibolongin. Kalau kalian bisa lihat nih sini nih, ntar dah tunggu habis tanjakan. Motor gua agak berat tanjakan karena bukan master sih, karena rumah koplingnya harus diganti yang patok ampasnya. Nah nih kalau kalian bisa lihat nih, bolong nih. Ini sebenarnya dipakai besi panas. Gue diajarin sama saudara gue, dibantuin sih maksudnya. Gue juga dibantuin dia bantuin gue juga. Pakai besi panas buat buat bikin lubang biar bisa bolong buat spionnya masuk. Nah bener, akhirnya masuk ini. Ya jadi agak jelek sih looksnya, tapi mau gimana lagi ya, soalnya sayang. Terus gue juga pengen pakai di sini ya, akhirnya harus dikorbanin, dicok. Kalau kalian mau tahu namanya cok, dicok sedikit. Nah akhirnya gue pasang, tapi di hari itu nggak kelar karena masih ada yang bocor. Kayaknya gara-gara gue kurang buang angin dah. Gue nanya temen gue yang ngerti motor, gue nanya Google, ya emang harus buang angin sih. YouTube juga gue lihat videonya. Nah akhirnya lanjut besok karena ini makan waktu yang lumayan lama ya. Dari jam 7:30 sampai jam 7, setengah 8 belum kelar itu. Karena lama di bolongan ininya nih, harus diukur, harus dipanasin. Terus ada ya beberapa bodi yang patah, jadi harus dilem, yang maklum ya karena udah 10 tahun lebih nih motor. Nah terus waktu itu udah masang sih, selang sama master ya. Nah ada yang bocor, terus gue masih penasaran dong, kan nggak boleh kalau misalnya rem bocor. Dan akhirnya ya bener harus dibuang angin. Besokannya gue buang angin, dibantuin saudara gue lagi. Dan ya untungnya berkat temen gue yang jawab kata harus buang angin, sama takutnya jangan kekencengan ini. Antara master sama selangnya itu nggak boleh kekencengan katanya. Dan ya akhirnya bisa dibuang angin. Oh ya kalau kalian mau tahu gue pakai minyak rem apa, gue pakai minyak rem mereknya Preston .4
Iya, warna merah. Gue didapat di harga 34.900, berarti hitungin aja, buletin aja 35.000 berarti ya. 35.000. Dan pengeremannya kalau kalian mau coba, kalau kalian mau tahu seperti ini. Lumayan, itu lebih gigit sekali. Nih ya, coba lagi, misal kencang. Nah, lumayan gigit sekali. Tuh, langsung kurang lebih. Tadi kan kalau kalian bisa lihat nih, sekali lagi nih 40 ya. Nah, ke 30-nya itu kurang lebih 2 detik. 2 sampai 2 detik. Kalau misalnya pakai master rem yang lama, feel-nya sebenarnya nggak ada terlalu perbedaan jauh ya antara master rem ini sama master rem yang ori. Cuma untuk timing pengeremannya, karena mungkin gue udah pasang selang rem modifannya yang pasti bukan selang rem ori, jadi lebih cepat turun minyak remnya ke kaliper. Nah, mobilnya nggak ada mau bung, apa nggak apa-apa. Ya, jadi agak lebih cepat turun ke kaliper, jadi dimana si minyak rem itu bisa merespon kaliper buat ngerem lebih cepat menurut gue ya. Terus masternya kan juga udah diganti, jadi ada efek ya kurang lebih menurut gue 2 detik lah, lebih cepat 2 detik untuk mengerem dan lebih pakem daripada master rem dan selang rem sebelumnya. Tapi kalau untuk feel rem, menurut gue ya, semenjak gue ganti ini di Supra RTB 2, apa ya, oke sih. Cuma nggak bisa kayak 15 temen gue punya. Kenapa ya? Maksudnya dia, kalau nggak salah ini kan gue cuma pakai 2 jari nih yang bisa masuk, dia bisa 3 jari. Apa mungkin karena posisi motornya nunduk atau stangnya, gue kurang tahu. Tapi nggak apa-apa. Cuma ini masih agak belum, depannya agak sedikit, depan mundur dikit ya, nggak sampai dalam sih untuk ngeremnya. Lebih soft juga, lebih empuk. Dan sebenarnya kata temen gue yang ngerti motor juga, ini ada lagi, katanya kalau mau ganti ini nih cakramnya. Mungkin kalau ganti yang floating bagus ya cakramnya. Terus sama lebih pakem pasti. Dan master lagi, yang pasti kanvas itu juga tuh, kalau misalnya kalian low budget ya, gue juga low budget sih. Kanvas sama bukan kaliper, apa, cakramnya buat ngerem nih. Kalau kalian mau tahu yang kayak bulat-bulat, lubang-lubang bolong tuh kalau misalnya di depan deket ban, nah itu namanya cakram atau rem atau disc, DISC. Rem namanya kan rem disc. Nah, discnya itu yang bulat-bulat bolong. Nah, ganti itu yang floating atau ganti kanvas. Kalipernya nggak usah, nggak apa-apa, itu kayaknya lebih agak efek lagi dan lebih pakem. Tapi kalau mau mantap lagi untuk ngerem, ganti kaliper. Siap bu, kita lihat dulu. Iya, ganti kaliper. Ya cuma karena kaliper gue masih bisa dan remnya udah enak, jadi kayaknya nggak usah, nggak perlu. Terus udah gitu kan ini motor juga nggak kenceng-kenceng amat, speednya ya paling cepet, udah mentok ini kalau motor gue. Kayaknya nggak perlu ganti kaliper depan dah. Ini udah gantiin aja udah enak nih. Udah lumayan lah perbedaan, lebih empuk. Dan ya enak sekali kalau gantiin. Nah, ini ada mobil ya, coba gue rem drop. Tuh bisa tuh, enak. Kalau misalnya pakai master rem yang lama itu lebih, atau mungkin gua skill buang anginnya kurang ya waktu itu ya. Dia lebih agak lama untuk master rem yang lama. Mungkin karena desain lebih enak, lebih melengkung gini, jadi untuk tarik remnya lebih enak deh kayaknya. Makanya kan motonya RCD, we build rider confidence kalau nggak salah. We build rider confidence. Berarti artinya itu kita membangun kenyamanan untuk pengendara motor tersebut. Makanya itu produk RCD menurut gue ya. Ini produk yang oke, yang menengah menurut gue. Itu enak bener kalau misalnya dipakai di motor kalian. Apalagi kalau misalnya cornering enak juga pakai ban Michelin. Kalau misalnya untuk kalian yang punya high budget, boleh pakai Brembo RCS 19 Costa Corta atau RCS 17 Costa Corta atau 14 Costa Corta, gue lupa dah. Nah, kalau pakai Brembo pasti lebih enak lagi. Terus remnya Hell, kalipernya juga Brembo. Oh, tapi itu mahal bung, mendingan duitnya buat yang lain aja. Ya begitu sih. Jadi kesimpulannya menurut gue ganti ini enak dan lebih ada respon lah menurut gue kalau untuk rem. Lebih cepat 1-2 detik daripada sebelumnya.
dan tidak bikin ngepot ya menurut gua. Apalagi kalau misalnya master rem gua yang belakang juga ganti, terus serangnya ganti. Ini gua yang depan doang sih, tapi nggak apa-apa. Ya begitu. Dan ya mungkin itu aja kesimpulannya yang tadi gua bilang. Dan semoga kalian sehat-sehat selalu dan selamat menjalankan ibadah puasa. Ini hari pertama puasa, ya benar, hari pertama puasa. Semalam sahur mungkin jam 3 atau setengah 4. Nah, tetap semangat menjalankan ibadah puasa buat bagi kalian yang menjalankan, dan sehat selalu. Jangan lupa cuci tangan, jangan lupa pakai masker, jaga jarak, dan keluar sepentingnya aja. Ya ini gua harus ke perpus sih buat nanya-nanya sekalian cari skripsi lagi, karena di rumah agak kurang bisa. Oh kan enak tuh remnya. Iya, akhirnya kalau untuk boncengan juga enak remnya, gue lupa. Lebih smooth, lebih pakem. Sebenarnya kalau misalnya gue ganti kanvas sama dibersihin kalipernya lebih mantap lagi sini, tapi udah nggak apa-apa, ntar aja. Ini aja cukup, ya. Oke. Oh iya, kalau kalian mau tanya kenapa gue bawa botol plastik ini, nah nanti kalian tunggu di mungkin 1-2 video selanjutnya ada apa dengan botol plastik ini. Dan yang pasti berhubungan dengan motor ya. Nanti kalau kalian mau tahu boleh tulis di kolom komentar. Misalnya kayak mau beli bensin atau mau beli air nitrogen atau mau beli apa gitu, oli. Nah coba kalian boleh tulis di kolom komentar ya. Nanti gua akan berhenti dan buat foto buat thumbnail karena thumbnailnya kurang muat di depan rumah gua, tapi nggak apa-apa. Semoga kalian sehat selalu, jangan lupa komen, like, share, dan subscribe ke iSorry Motovlog, dan sehat selalu, bahagia selalu, dan ya semoga ini ke-record dan kalian bisa terbantu misalnya kalau kalian mau modif Supra kalian. Oke? Nanti kita foto di mana ya? Kayak di sini kurang bagus dah. Kita harus ke depanan. Ya. Kayaknya di mana ya? Sini aja dah, ya. Oke. Dadah. Nah, iya ini. Kalau kalian melihat RCBA 2 tuh. Ini serangnya pakai KTC. Oh, udah ada kekaratan ya. Kenapa ini ya? Mungkin karena kena hujan semalam. Cepet juga karatan. Coba ntar gue bersihin pakai tisu. Oke. Dadah.